Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Bismita dengan NIM 2100344 dari kelompok 4, minta izin ke Ibu dan teman-teman semuanya untuk menjelaskan materi terkait materi kelompok 3 sebagai tugas proyek mata kuliah pedagogi yang membahas tentang konsep kompetensi pendidik menurut USPN, UGD, dan implementasinya dalam pendidikan dan pembelajaran secara tepat. Nah, untuk selanjutnya itu penyampaian materi tentang poin pertama, yaitu kompetensi pendidik. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang kompetensi pendidik, yaitu dari Mulyasa itu pada tahun 2008, dan juga Sarimaya itu pada tahun 2009. Nah, jadi istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna. Brock Engston itu pada tahun 1995 mengemukakan bahwa kompetensi guru itu merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Itu menurut Mulyasa pada tahun 2008 gitu. Nah, sedangkan pengertian kompetensi guru itu menurut Sarimaya pada tahun 2009 itu mengatakan bahwa kompetensi guru itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya gitu. Nah, jadi dengan memiliki kompetensi yang baik, pendidik dapat efektif dalam mengajar, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Dan kompetensi pendidik itu mencakup pemahaman tentang mata pelajaran, kemampuan berkomunikasi, keterampilan manajemen kelas, pemahaman terhadap perkembangan anak, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi pendidikan. Dan dalam kesimpulannya, kompetensi pendidik itu adalah kunci keberhasilan pendidik untuk mencapai tujuan pendidik yang berkualitas gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya poin tentang kompetensi pendidik menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 10 yang dijelaskan bahwa kompetensi guru itu meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, itu seperti berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan baik anak didiknya gitu. Nah, yang ketiga kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sama guru, orang tua, atau wali peserta didik. Dan yang keempat itu kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Next. Nah, untuk selanjutnya itu kompetensi pendidik menurut UUGD. Nah, yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu pada pasal 10 ayat 1 yang mengatakan bahwa kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi gitu. Nah, yang kedua menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pada pasal 2 yang disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, dan pendidik, hak jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Next. Nah, jadi ada 4 kompetensi guru. Next. Nah, yang pertama itu ini tuh sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 8. Yang pertama itu kita membahas tentang pedagogi. Nah, jadi pedagogi ini merupakan keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai
oleh seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Next. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dimiliki terkait kompetensi pedagogi ini. Itu seperti memiliki wawasan landasan pendidikan, mampu menyusun perencanaan pembelajaran, dan mampu memanfaatkan sarana teknologi. Next. Nah, yang kedua itu poin kedua itu kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu suatu kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Nah, hal-hal yang harus dimiliki terkait dengan kompetensi kepribadian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Next. Nah, poin ketiga itu tentang sosial. Jadi, seorang guru itu diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain. Jika kita membahas tentang sosial, berarti itu pasti berhubungan dengan masyarakat juga. Nah, hal-hal yang harus dimiliki dengan sosial itu, yang pertama itu mampu melaksanakan komunikasi secara lisan dan tulis. Yang kedua, mampu bergaul secara santun dengan berbagai elemen masyarakat. Yang ketiga, mampu bergaul secara baik, baik itu teman sejawat, pimpinan, peserta didik, dan masyarakat. Dan bisa juga menerapkan persaudaraan sejati dan memiliki semangat kebersamaan. Next. Nah, ini poin keempat ya, itu tentang profesional. Jadi kemampuan penguasaan materi pembelajaran itu secara luas dan mendalam. Hal yang harus dimiliki dengan kompetensi profesional, yang pertama, menguasai materi secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Yang kedua, menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual kuat dengan program satuan pendidikan. Menguasai iklim belajar di kelas, diantaranya yaitu memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada anak didik, dan ketulusan. Next. Nah, dalam undang-undang ini itu bentuk implementasinya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai HAM gitu, nilai keagamaan, nilai budaya dan keunikan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis gitu. Nah, yang ketiga itu penyelenggaraannya sistem pendidikan itu juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat gitu dengan memberi keteladanan. Nah, yang keempat itu pendidik mampu membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas pendidik dalam proses pembelajarannya gitu. Dan kelima itu memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pendidik itu. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran. Setelah itu bisa melakukan penyusunan materi yang jelas, relevan, dan menarik. Ketiga itu penggunaan metode pengajaran yang tepat. Lanjut ke instruksi dengan siswa. Nah, dengan itu nanti kita bisa memberikan evaluasi dan penilaian. Setelah itu baru kita bisa melakukan pendidikan yang inklusif, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Karena anak berkebutuhan khusus ini itu ada
berbagai macam jenis ABK gitu. Nah, setelah itu baru kesetaraan dan keadilan, dan yang terakhir itu adanya komunikasi dengan orang tua dan wali. Nah, next. Nah, jadi implementasi kompetensi pendidikan menurut UUGD. Jadi dalam UUGD ini untuk menjadi seorang guru itu setidak-tidaknya itu harus menempuh pendidikan tinggi minimal S1 atau D4. Nah, adapun tugas utama guru itu berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan terkait materi yang dibahas oleh kelompok 3 kemarin itu tentang konsep kompetensi pendidik menurut USPN, UGD, dan implementasinya gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi pendidik itu mencakup pemahaman tentang mata pelajaran, kemampuan berkomunikasi, keterampilan manajemen kelas, pemahaman terhadap perkembangan anak, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi pendidikan gitu. Dalam kesimpulan, kompetensi pendidik itu adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Standar nasional pendidikan itu merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Untuk kompetensi sendiri itu akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu pada pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi gitu. Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.